Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Lukman Cahyo di video pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas bab mengenai desain produk. Dan untuk video kali ini kita hanya akan membahas 4 poin, yaitu mengenai pengertian desain produk, manfaat, maksud, dan tujuan desain produk. Dan untuk tujuan pembelajaran sendiri diharapkan peserta didik dapat memahami apa itu pengertian desain produk, manfaat, tujuan, dan maksud dari desain produk. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, kita masuk ke materi pembahasan kita pada video pembelajaran kita kali ini mengenai desain produk. Di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian, maksud, manfaat, dan tujuan sebuah desain produk. Nah, sebelum kita ke tujuan, manfaat, dan maksud, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu desain produk. Di sini pengertian desain produk itu adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Tentunya di sini ketika kita ingin membuat sebuah produk, kita tentunya pasti akan melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu. Produk apa sih yang ingin kita buat? Produk apa sih yang menurut kita itu ibarat kata layak dijual di lingkungan kita gitu kan. Kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu yang namanya desain produk itu adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian. Jadi sudah ada kegiatan penelitian ini nih. Terus kita kembangkan lagi. Kita misalkan sudah punya gambaran, oh ya kita sudah teliti gitu ya. Kita mau enaknya bikin produk inilah. Tapi kayaknya setelah kita teliti lagi, kayaknya bisa diperbaiki lagi deh. Oleh karena itu bisa dikembangkan lagi, terus dikembangkan, dan itulah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi sebuah rancangan yang nyata. Ya, intinya sih sebuah pengertian desain produk itu secara simpelnya ini Maya, sebuah rancangan produk yang akan diproduksi berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Gampangnya sih seperti itu menurut saya ya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian desain produk, ini desain produk ya. Jadi sebuah desain produknya terlebih dahulu, bukan sudah ada barangnya, tapi masih sebuah gambaran atau sebuah rancangan. Itu desain produk itu yang seperti itu ya. Bukan juga sebuah kemasan, karena beda lagi. Ada namanya desain produk, ada juga yang namanya kemasan produk. Nah, itu dia pengertian desain produk. Nah, sekarang kita lanjut ke materi mengenai maksud dan tujuan desain produk. Di sini desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang tentunya desain produk itu digunakan untuk perusahaan kita atau seorang wirausaha untuk dapat menciptakan produk baru ataupun mengembangkan sebuah produk yang sudah ada. Karena yang tadi seperti yang tadi itu di pengertian desain produk itu kan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan. Tentunya maksud dan tujuan itu supaya kita sebagai seorang wirausaha itu dapat menciptakan dan mengembangkan produk kita lebih baik lagi. Kalau kita sudah punya desain produk, misalkan kita sudah membuat sebuah produk, tentunya dengan adanya desain produk yang kita simpan, meskipun kita sudah mempublishnya gitu kan, kita sudah punya desain produk nih, pertama kali menciptakan sebuah produk, kita membuat sebuah desain produk dulu, terus kita sudah fix, kita coba buat untuk membuat produk tersebut berdasarkan desain produk yang sudah kita buat, sudah dipasarkan. Tapi desain produk tersebut itu masih bisa kita gunakan. Kenapa? Karena kita masih bisa menggunakan desain produk itu untuk mengembangkan produk kita. Jadi intinya desain produk ini sangat bermanfaat bagi seorang usahawan biar si produknya itu bisa berkembang.
lanjut ke manfaat dari desain produk. Untuk manfaat yang pertama itu menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Tentunya karena sebuah desain produk itu adalah sebuah kegiatan penelitian, tentunya kita harus meneliti terlebih dahulu bagaimana membuat sebuah produk itu tidak gagal gitulah yang berkata. Jadi yang namanya desain produk itu ya kita membuat desain produk itu ya buat menghindari kegagalan, karena kita melakukan penelitian, karena kita melakukan pengembangan, maka bisa menghindar dari yang namanya kegagalan dalam membuat sebuah produk tersebut. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Tentunya kembali lagi ke kegiatan penelitian, karena desain produk itu pengertiannya kan sebuah kegiatan penelitian dan pengembangan untuk sebuah rancangan produk. Jadi kita juga pasti sudah memilih metode yang paling baik itu yang seperti apa sih, dan ekonomis dalam pembuatan produknya itu seperti apa. Apakah menggunakan diri kita sendiri, bikinnya gimana gitu, atau menggunakan mesin kah, atau secara manual kah, itu tergantung dari penelitian yang telah kita lakukan. Terus ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Standarnya itu mau kayak gimana, spesifikasinya juga mau kayak gimana, lebih spesifik lagi spesifiknya itu produknya itu lebih cenderung kemana gitu kan, ke bidang apa misalkan seperti itu. Nomor 4, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Tentunya manfaat adanya desain produk itu, dengan adanya desain produk berarti sudah ada rancangan, ada gambaran kita mau buat apa. Tentunya kita juga pasti akan menghitung biaya untuk membuat sebuah produk tersebut, mulai dari bahan-bahannya, cara pembuatannya, semuanya pokoknya kita hitung pembiayaannya, sampai produksi juga itu bisa kita hitung. Terus yang kelima, mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Tentunya dengan adanya desain produk, dengan kita melakukan penelitian dan pengembangan, maka kita akan tahu apakah produk ini masih bisa kita kembangkan lagi atau perbaiki lagi jika produk yang kita inginkan ini ternyata masih ada kecacatan gitu. Kalau bisa dikembangkan lagi, ya kita kembangkan. Nah, itulah manfaat dari desain produk. Jadi sebelum membuat sebuah produk itu ya alangkah lebih baiknya kita desain terlebih dahulu produknya itu apa, produknya itu bagaimana bentuknya, bagaimana cara pembuatannya, metodenya apa, standarisasi dan spesifikasi produknya itu gimana, biayanya juga gimana, apa kita menyanggupi, itu seperti itu. Terus lanjut ke tujuan desain produk. Untuk yang pertama adalah sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Tentunya dengan adanya desain produk itu menjadi sebuah identitas kita. Jadi sudah ada identitas dari wirausahawan, karena dia sudah mempublish produk tersebut, maka otomatis dia juga mempunyai desain produk tersebut. Nah, desain produk tersebut itulah yang menjadi identitas si wirausahawan tersebut, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Tentunya ketika kita membuat sebuah desain produk, maka di situ kita bisa mengembangkan lebih, bisa memperbaikinya lagi hingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan adanya sebuah desain produk. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Nah, di sini juga bisa untuk menghasilkan produk yang lagi ngetren di masanya. Terus yang keempat, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Jadi saling bersangkut pautannya yang dari tadi yang manfaat ini kan ada metode, spesifikasi, biaya, kelayakan produk untuk perbaikan kembali, dengan tujuan juga pasti ada sangkut pautnya seperti identitasnya, karena metode, spesifikasi, dan itu produk kita maka menghasilkan identitas. Untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, tentunya dengan cara memperbaiki produk tersebut, menghasilkan produk yang tren pada masanya, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin. Jadi ada sangkut pautnya dengan, jadi saling berkesinambungan manfaat dengan tujuan desain produk tersebut. Untuk yang selanjutnya itu adalah fungsi desain produk. Di fungsi desain produk itu yang pertama itu ada identitas dari produk itu sendiri, berfungsi sebagai identitas dari produk itu sendiri. Jadi ketika ada orang yang
Jadi ketika berusaha itu sudah membuat produk tersebut, sudah memasarkan, jadi sudah ada identitasnya. Berdasarkan identitasnya apa? Ya desain produk tersebut yang sudah kita buat gitu. Nah, yang kedua itu sebagai pelindung sebuah produk, berfungsi untuk melindungi produk yang sudah kita buat dengan adanya desain produk tersebut. Terus yang ketiga, penambah nilai jual produk, bisa menambah nilai jual produk kita dengan adanya desain produk yang kita miliki. Nah, oke, itu saja untuk materi kita kali ini. Terima kasih banyak. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai kemasan produk. Jadi kita sudah membahas mengenai desain produk. Sekarang kita ke kemasan produknya. Terus yang kedua itu fungsi kemasan produk itu apa sih? Tujuan kemasan produk itu apa sih? Dan klasifikasi kemasan produk itu seperti apa? Jadi kita di sini sudah belajar mengenai apa itu desain produknya, mendesain sebuah produknya sebelum kita publikasikan atau sebelum kita produksi. Dan di pertemuan berikutnya itu mengenai kemasan produknya. Jadi kemasan dari produk yang ingin kita produksi. Oke, itu saja. Terima kasih. Nah, itu dia materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini mengenai desain produk. Dan untuk video berikutnya kita akan belajar mengenai kemasan produk, fungsi, tujuan, dan klasifikasi sebuah kemasan produk. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.